Nena Guga. Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Bang N di sini. Pada sesi ini saya akan membuka tanya jawab ya, tanya jawab yang sudah saya buka kolomnya di grup Facebook komunitas Wattpad Indonesia. Jadi di sini saya akan membacakan pertanyaan dan langsung menjawabnya. Pertanyaannya masih seputar dunia literasi. Jadi jika kalian ingin tahu pertanyaan apa saja dan jawabannya apa saja, tonton terus videonya sampai habis. Yang pertama pertanyaan dari Dika Putra. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai penulis? Menulis sesuai keinginan pasar dengan tema yang mungkin sangat mainstream, atau mencoba menulis tema original yang sangat fresh, yang mungkin akan susah populer? Terima kasih. Itu pertanyaan yang menurut saya jawabannya ada di diri masing-masing. Dari tujuan kalian menulis. Jika tujuan kalian menulis itu adalah hanya ingin menyampaikan pemikiran kalian, dan biasanya itu bersifat idealis ya. Terus ataukah kalian ingin karya kalian itu sukses di pasaran, mempunyai nilai komersil, dan itu bisa membuat kalian menjadi populer. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua ada dari Karina Anindita. Pertanyaannya, nanya dong Mot, kenapa banyak autor pindah karya ke Dreamy? Autor ini penulis ya, jika bagi kalian yang belum tahu. Selain alasan uang, ada keuntungan apa lagi? Kalau dari segi interaksi dan jumlah reader, bukankah bagusan di WP? WP di sini maksudnya Wattpad ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari satu orang ini. Kenapa banyak autor pindahin karya ke Dreamy? Selain alasan uang, ada keuntungan apa lagi katanya? Yang pasti adalah branding. Kalau dari segi interaksi dan jumlah reader, bukankah bagusan WP? Benar. Saya baru hampir sebulan ya, hampir sebulan di Dreamy, dan yang baca memang tidak seramai di WP, karena di Wattpad saya sudah mempunyai follower dan pembaca tetap. Oke, nah begitu kita masuk ke tempat baru, rumah baru, ibaratnya kosan baru lah, tentu kita perlu beradaptasi dulu. Beradaptasi, berkenalan dengan penghuninya, maka kita akan mendapat banyak teman. Pertanyaan ketiga datang dari Melia Putri ya. Dia bilang, Kak, orang-orang bilang sinopsis itu rangkuman cerita atau cerita singkat dari awal sampai akhir tanpa ditutupi. Tetapi kenapa orang-orang yang saya lihat sinopsisnya bukan seperti apa yang saya pelajari? Yang saya pelajari itu nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Benar, tidak boleh ada yang ditutupi. Seperti di akhir kalimat ada bacaan, bagaimana kelanjutan cerita ini? Yuk langsung baca. Emang sih itu bisa bikin penasaran, tapi kan itu bukan sinopsis. Jadi saya masih bingung kan tentang sinopsis. Ya, kamu benar, dan kamu harus berpegangan kepada kebenaran itu. Jadi sinopsis itu bukan kebanyakan penulis pemula, penulis baru, dan penulis di Wattpad juga menyalahartikan sinopsis itu sebagai prolog, sebagai pembuka bab, atau juga bisa mereka menyalahartikan sinopsis itu sebagai deskripsi di bagian depan cerita Wattpad mereka. Nah, itu mereka mengira kolom deskripsi itu adalah sinopsis, sinopsis itu adalah deskripsi, dan malah ada juga yang mengartikan sinopsis itu blurb. Blurb itu sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Jadi jika kalian mau tahu apa itu blurb, silakan nanti saya letak linknya di atas. Nah, itu berbeda. Jadi yang mereka yang seperti kamu bilang itu, kemungkinan mereka maksudnya adalah deskripsi. Oke, pertanyaan selanjutnya yang keempat datang dari Li Aya ya. Nama akun Facebooknya Li Aya.
Om. Nah, dipanggil Om saya. Cara menghidupkan karakter tokoh dalam novel itu bagaimana? Menghidupkan karakter tokoh. Jadi membuat suatu karakter atau tokoh itu menjadi terasa lebih hidup adalah dengan menjadikannya sangat manusiawi. Apa itu sangat manusiawi? Tentunya pasti manusia ada kekurangan. Nah, jika kalian ingin menghidupkan si tokoh, jangan membuat tokoh yang terlalu sempurna. Pembaca akan lebih merasa relate, merasa seperti terhubung dengan si tokoh jika mempunyai kekurangan-kekurangan yang sama seperti mereka. Ya, mereka yang baca juga karena manusia pasti mempunyai kekurangan. Nah, itu salah satu caranya. Pertanyaan dari Zivi, kenapa saya pilih? Karena ini cukup dasar sebenarnya dan banyak penulis yang menganggap remeh ya. Jadi mereka beranggapan yang penting itu ceritanya bagus. Ya memang yang penting itu cerita bagus utamanya. Tapi kalau penulisannya jelek, berantakan, orang ada yang malas untuk membacanya. Tapi ada juga orang yang tidak peduli. Nah, ini pertanyaannya seberapa penting KBBI dan PUEBI. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata-kata yang baku dan tidak baku ada di sana. Jadi kita bisa mengecek kata yang kita gunakan itu baku atau tidak, ada atau tidak di bahasa Indonesia bisa lewat KBBI. Dan ini sebenarnya tidak perlu dihafal KBBI karena banyak. Jadi kan ada sekarang ini udah mudah ya, zamannya udah teknologi. Di Play Store juga ada namanya aplikasi KBBI-V. Nah, ini andalan saya. Kalau saya mau nulis, saya pasti selalu buka aplikasi ini juga. Ketika saya ragu dengan sebuah kata atau bingung ada tidak, baku tidak, maka saya akan mengeceknya di KBBI-V. Jadi kalian tidak perlu mempelajarinya. Dan untuk yang kedua, PUEBI itu ada juga yang bilang EBI, ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu ya. Ada juga EYD, ejaan yang disempurnakan. Tapi intinya sama, itu ya. Jadi PUEBI ini adalah mengenai peraturan-peraturan dalam kepenulisan bahasa Indonesia. Nah, ini juga sebenarnya ada aplikasinya di Play Store. Kalian cek aja PUEBI ya. Nah, nanti kalian pelajari. Tidak perlu langsung kalian hafal semuanya karena di dalam PUEBI ini isinya banyak. Di dan kata kerja, misalnya dipukul, di spasi pukul. Nah, itu berarti orang itu tidak tahu PUEBI. Kalau orang tahu di dan dipukul itu digabung. Contoh gampangnya lagi, terima kasih. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa terima dan kasih itu dipisah. Nah, itu contohnya ya. Jadi menurut saya penting KBBI dan PUEBI. Ada pertanyaan dari Nabila ya. Kak, cara buat konflik utama yang ngefeel itu gimana? Ini kurang lebih sama kayak pertanyaan sebelumnya ya. Cara membuat tokoh lebih hidup. Ngefeel ini kan lebih terasa ya. Jadi bagaimana membuat konflik utama lebih ngefeel? Yang pertama adalah buatlah konflik itu karena ini utama ya, buatlah konflik itu harus konflik yang besar, krusial, dan penting. Jadi ketika jalannya sebuah cerita, pembaca ikut merasakan. Kalau sampai si tokoh utama tidak bisa menyelesaikan masalahnya, konfliknya, pembaca juga turut sedih. Dan jika si tokoh utama berhasil menyelesaikan konfliknya, maka pembaca ikut senang. Karena ini ada sebuah pertanyaan menarik dari Tengku Alma ya. Tengku Alma. Saya tidak tahu cewek atau cowok, namanya gabungan dari cewek dan cowok sih menurut saya. Jadi pertanyaan dari Tengku Alma, apa ada dampak negatif ketika karya kita melewati norma masyarakat? Karya kita melewati norma masyarakat. Saya paham di sini. Maksudnya mungkin tulisan 18 ke atas ya, yang vulgar. Terus juga kan banyak nih, memang di dunia kepenulisan LGBT atau
lesbian, gay, biseksual dan transgender itu tidak masalah mereka buat cerita seperti itu. Di platform Wattpad juga tidak masalah. Di platform Dreamy juga mendukung, malah ada kompetisinya. Nah, tapi balik lagi ke norma kita. Norma Indonesia itu sebenarnya itu dilarang ya, masih hal yang tabu. Dan memang ya ini pendapat pribadi saya ya. Jadi sebaiknya pilihlah cerita yang aman. Dan memang itu membawa dampak yang negatif. Tidak semuanya, tidak mengeneralisir keseluruhan akan berdampak negatif. Tapi kebanyakan orang itu menyimpan apa yang dibacanya di alam bawah sadar. Jadi ketika dia membaca cerita tentang dewasa, cerita tentang LGBT, dia jadi membiasakan dirinya ketika dalam cerita ini saja boleh. Kebanyakan seperti itu, apalagi remaja sekarang nih ya, mohon maaf untuk yang LGBT, apalagi untuk yang pecinta animenya, ada Pujoshi, Fudan. Itu tuh ada beberapa anak remaja yang tidak tahu sebenarnya itu penyimpangan. Dikemas dalam cerita anime yang unyu-unyu ya, yang lucu. Jadi ya bagaimana pendapat saya, balik lagi ke kamu. Jika kamu ingin memberikan dampak yang baik kepada pembaca, tulislah hal yang baik-baik. Nah begitu. Jika kamu tidak ingin terpengaruh, ya jangan baca seperti itu. Tapi ada juga cerita LGBT yang tidak menginginkan kevulgarannya, dan dia mempunyai pesan yang baik di akhir cerita. Nah ini sama juga dengan cerita dewasa ya, ada yang tidak terlalu vulgar tapi pesannya sangat bagus. Nah ini sebenarnya balik lagi ke pembacanya. Jika di bawah umur seharusnya sadar diri, jangan baca. Dan jika penulisnya di bawah umur juga harusnya sadar diri, jangan menulis seperti itu. Tulislah sesuai dengan umurmu, bacalah sesuai dengan umurmu. Itu pesan saya ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-8. Ke-8 itu dari De Vinto ya. De Vinto. Ada tulisannya ya di situ. Apa tantangan terbesar untuk menerbitkan sebuah buku? Nah, jujur saya sudah menerbitkan satu buah buku ya dalam bentuk cetak. Yakni cerita horor pertama saya, Rumah Jingga. Tapi itu self-publish ya. Jadi saya menerbitkan sendiri, biaya sendiri. Saya hanya mencari penerbit untuk mengerjakan buku saya tersebut. Nah, itu kalau kamu mau tahu perjuangan tantangan terbesar dalam menerbitkan sebuah buku self-publish, itu adalah dari segi modal. Karena ya semua biaya ditanggung sendiri, jadi kita mencetaknya harus perhitungan lah antara uang kita modal dan kemungkinan nanti balik modal. Nah itulah makanya perlu branding, sub-branding sebelum kalian memutuskan untuk terbit. Karena begitu terbit tetapi buku kalian tidak laku, rugi. Dan untuk terbit yang misalnya ya, untuk ke penerbit mayor, misalnya kayak Gramedia, Gagas Media, dan media-media lainnya, itu memang perlu perjuangan yang ekstra. Walau saya belum pernah memulai untuk mencobanya. Saya rencananya tahun ini akan memasukkan cerita saya Mati Suri, tapi karena saya mau menyelesaikan dulu cerita Azlan, kemungkinan bulan depan lah saya baru revisi, dan semoga saja ya ada jalannya. Tapi kalau untuk tantangan terbesar dalam menerbitkan di platform lain, platform baca online, tetapi mendapatkan royalti bayaran seperti Cabaca dan di Dreamy, itu tantangan terbesarnya adalah kita menarik perhatian editor. Kalau untuk di Cabaca, saya mengajukan cerita saya ya. Jadi saya membuat ya tadi sinopsis dari awal sampai akhir cerita, terus menulis 3 bab pertama,
dan mengajukannya kepada penerbit. Dan ketika saya mengajukannya ke penerbit, penerbit menyeleksi. Ketika seleksi dan hasilnya karya saya masuk, maka saya lolos menjadi penulis di platform tersebut. Nah, itu tantangannya, yaitu lolos dari seleksi editor. Sama juga ya, rasanya kayak di penerbit mayor pun seperti itu. Akan sama, mereka meminta sinopsis, outline-nya, terus biasanya ada juga yang minta bab 1-3 juga. Nah, itu tantangannya ya. Bagian 9 sebenarnya sudah ada ya materi saya sebelumnya, ya ini tentang premis. Tapi ini penting sih, jadi saya ulang lagi. Jadi pertanyaannya dari Andrew ya. Andrew, entah apalah. Andrew Miller, apa bagian dasar cara nulis novel? Tentu saja premis. Ketika kalian ingin menulis novel, pastikan dulu kalian sudah membuat premis. Nah, apa itu premis dan seperti apa? Ada di video saya selanjutnya. Nanti saya taruh juga di atas ya, linknya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita menulis tanpa premis, tanpa tujuan yang jelas, cerita kita akan ngambang. Dan bisa-bisa nggak selesai-selesai. Terbengkalai, buat lagi. Terbengkalai lagi, buat lagi. Seperti itu. Jadi dasar dari menulis novel adalah membuat premis. Oke. Pertanyaan yang ke-10 yang terakhir ya untuk segmen kali ini, video kali ini, datang dari Hyu Namikaze Humairo. Ini gabungan orang Jepang dengan orang Arab. Jadinya seperti ini ya. Kak, saya mau tanya, cara untuk penyusunan plot yang bagus itu gimana? Soalnya kadang saya pas baca cerita sendiri berasa plotnya itu membingungkan. Oke. Saya juga pernah meminta pendapat ke teman yang juga membaca di Wattpad, katanya plot cerita saya sedikit kurang nyambung satu sama lain. Oke. Saya khawatir jika pembaca cerita saya jadi bingung dan kurang paham dengan cerita itu. Nah, karena tulisannya terpotong di sini ya ketika saya screenshot, jadi saya jawab dulu yang di atasnya. Jadi cara untuk penyusunan plot yang bagus itu gimana? Sebelum menyusun plot itu banyak tahapannya. Tidak hanya langsung kita mengandai-andai plot ya. Tetapi misalnya seandainya kalian tipe penulis yang langsung menulis begitu saja, kalian harus berbekal premis kalian. Jadi premis, tujuan cerita itu apa. Dan kalian juga harus bisa membayangkan endingnya seperti apa. Kalau bisa, jangan hanya membayangkan, tapi tuliskan ending yang kalian mau itu. Nah, itu yang membuat plot terarah. Kenapa plotnya tidak terarah? Ya karena kalian tidak tahu tujuan cerita kalian, ending cerita kalian, jadi ngambang. Contohnya lah ya, simpelnya ya, premisnya sama seperti premis yang pernah saya contohkan dulu. Riko ingin membelikan ibunya obat saat sedang sakit, karena sakitnya kambuh ya. Riko ingin membelikan obat ibunya yang sedang kambuh, tetapi terhalang oleh aturan PSBB saat Corona. Nah, jadi bagaimana plotnya? Saya bisa saja membuat saya anggaplah bikin 20 bab ya, 20 bab. Jadi saya bagi menjadi 3 bagian. Atau enaknya gini aja lah, 30 bab. Jadi saya bagi 3 babak dalam cerita tersebut. 10 bab pertama itu adalah pengenalan tokoh dan lingkungan tokoh, terus pengenalan konfliknya. Itu untuk 10 bab. Terus 10 bab berikutnya kita masuk ke konflik dan 10 bab terakhir itu masuk ke penyelesaian dan klimaks. Jadi untuk pertama di pengenalan, plotnya itu kan kalian sudah tahu pengenalan tokoh dan konflik. Jadi kalian buat plot bagaimana siapa si Riko tersebut, bagaimana keluarganya, kehidupannya bersama ibunya, apakah mereka ini hanya berdua, terus kesulitan ekonomi, dari segi ekonomi gimana gitu, kesulitan atau tidak, terus kedekatan mereka seperti apa. Nah, poin-poin yang saya jelaskan tadi itu sudah bisa dijadikan plot. Jadi misalnya pertama pengenalan tokoh Riko, kalian bisa memasukkan cerita di bab 1 itu
pekerjaan dia, status dia, ya pekerjaan dia, terus keluarganya, kalian ceritakan itu ya. Terus bab berikut, di bab 1 itu masih kalian ceritakan keluarganya ya. Di situ misalnya hanya ada Riko dan ibunya. Nah, kenapa bisa tinggal berdua gitu? Atau kalian misalnya mau menyimpan dan memasukkannya nanti di dekat-dekat bab 9 atau 10 sebagai flashback, boleh, tidak masalah. Atau di bab pertengahannya boleh. Tapi ya seperti itu. Jadi dari satu bab ke bab yang lain itu berkaitan dan tujuannya adalah ke akhir. Nah, itulah pentingnya kalian menyusun premis di awal. Dan jika kalian malas untuk membuat outline-nya, malas membuat outline, kalian cukup berbekal premis dan ending cerita kalian. Jadi itulah cara memperjelas plot. Cukup di sini videonya di segmen tanya Bang En. Untuk yang belum mendapat jawaban dari saya, nanti akan saya jawab langsung di grup ya, kolom komentar grup. Tapi yang mendapat kesempatan bertanya, seperti janji saya, nanti di link cerita Wattpad kalian akan saya promokan di segmen tanya Bang En selanjutnya. Jadi jika kalian ingin cerita kalian dipromokan, nanti kalian boleh bertanya saat saya membuka sesi tanya jawabnya. Oke? Kalau begitu, sampai jumpa lagi dan tetap jaga kesehatan.